Itu saja, satu poin inisiasi yang begitu baik. Namun ternyata Alter Ego pekakan hal tersebut. Bahkan baca Cap seorang Masya, macan kumbang terbuka. Dan apakah Pak Sumarto kali ini harus terbang? Yes, this is Kapten Sumarno. Dan bahkan Tempest of Blade dikeluarkan. Dapetin satu poin kill atas Pak Romi. Berusaha semaksimal mungkin di game yang kedua. Let's go to the land of down. Alright, dimana kali ini melihat para pasukan dari Four Kings. Yes, Shelly seperti yang udah gua duga yang akan bermain. Oh, Shelly menggunakan retribution-nya terlebih dahulu. Oke, ini agak cukup menarik. Karena orange buff ya. Bukan karena purple buff ya, itu kan junglernya di Aldin. Iya. Nah, kita akan langsung balik ke dalam game. Alright. Tanpa berlama-lama. Coba dia mana rotasi ke harusnya ke kiri dulu semua. Tapi lihat, apakah dia langsung ke purple? Dia ke purple. Oh, dia ke purple dong. Dia ke purple dong. Tapi dia kenapa harus retreat terlebih dahulu ya? Nah, makanya itu kok aku bilang apa mungkin dia kepencet? Enggak. Tapi udah ada juga sih ratingnya. Emang udah ada lagi, tapi kayaknya dia lebih pilih takut dirusuhin deh. Oke. Tapi Romi KT kali ini mulai berusaha juga dia diambil. Shelly Boy kali ini terambil dari segi orange buff dan Shelly Boy dan Merkel Boy akan coba membalaskan kembali keadaannya kali ini. Di arah bottom lane Giggs yang berhasil mendapatkan orange buff-nya. Ini berimpact sekali loh. Shelly Boy dan Merkel Boy nggak jadi level 4 ini berbanding dengan Shelly. Untungnya Shelly kali ini tidak mendapatkan Little Wanderer dan dia masih bisa di catch up. Harusnya kalau tadi Eldin dapetin Little Wanderer, dapetin orange buff juga, Eldin sudah mungkin berada di posisi level 4 kan, lebih unggul satu level. Memilih ke arah seorang macan kumbang. Lihat macan kumbang kali ini akan coba dipaksa mundur ke arah belakang. Sprint telah digunakan dan bahkan Eldin gak punya active sidestep akan membuat dirinya terperangkap di depan sana. Bahkan mau gak mau Eldin bakal dikamankan oleh para pasukan dari Alter Ego lainnya. Mundur ke arah belakang, jajak KT harus sampai turun ke arah gunung di arah jungle. Agak sedikit tertinggal dari segi level juga ya, karena memang orange dari seorang Eldin dicolong tadi oleh seorang Giggs kali ini. Dan Shelly, Tempest of Blade yang memang tidak mengenai ke arah seorang Eldin masih bisa dihindari. Namun Giggs udah punya Divine Judgment. Posisi dari seorang macan kumbang yang hampir saja bisa di pick off. Kali ini tentunya masih bisa survive dan belum ada first blood. Sama seperti di game yang pertama, cukup pasif. Kalau kita melihat memang dari seorang Kiel terpaksa menggunakan satu buah Blazing Duet untuk melakukan clear cepat dan kabur dari kejaran pemain-pemain dari Alter Ego. Sementara Eldin sudah mulai mengunci adanya pergerakan seorang macan kumbang kali ini di area rerumputan, membuat seorang Shelly tentunya masih bisa mundur tapi diganggu. Mancing mania kembali di adjustment telah dikeluarkan. Fokus ke arah seorang Romi KT. Masih ada Ganeski mencoba untuk menyelamatkan seorang Romi KT. Tapi nampaknya first squad di tangan dari seorang Cloud. Masih coba untuk bertahan di depan sana. Dari seorang Eldin, Shelly Boy dan Merkel Boy lebih memilih untuk mendapatkan sebuah orange buff terlebih dahulu. Karena kemungkinan akan ada pertempuran di arah dari Turtle yang cukup signifikan kali ini. Melihat kehilangan first blood menjadi sebuah keuntungan. Eldin berada di garis depan. Akan coba dipaksa. Electric Beats-nya belum dikeluarkan. Dan ini dia mulai berjanji teng dan gagal. Belum mendapatkan apapun di sana. Iya, belum untuk bisa mendapatkan satu pemain dari Four Kings. Sementara memang Turtle yang sempat di reset oleh Jajat KT membuat pemain-pemain dari Four Kings mereka pun akan mereset kembali. Giggs memang tidak memiliki Divine Judgment ketika dia berhadapan dengan Eldin tadi di area rivernya. Namun kali ini tentunya untuk pertempuran berikutnya kemungkinan Giggs udah akan siap dengan satu buah Divine Judgment. Jadi pemain-pemain dari Alter Ego mereka harus berhati-hati. Tarik ternyata ke arah seorang Romi KT, ada satu buah Feather Ice Drake dan tumbang Romi KT untuk yang kedua kalinya. Dipaksa, dimakan. Giggs menjadi pilihan utama, tidak ada Divine Judgment, mencoba untuk bernyanyi. Shelly Boy dan Merkel Boy memaksa Giggs mengeluarkan satu buff flicker. Tapi Eldin di depan sana melihat ada Jajat KT menangkap seorang macan kumbang. Macan kumbang, where are you going? Macan kumbang dan Jajat KT versus everybody. Bakal coba dipaksa dan bakal ada press rate-nya. Solo pick up from Jajat KT. Jajat KT berhasil untuk menumbangkan macan kumbang yang mencoba untuk menculik ke arah seorang Eldin. Coveran yang begitu baik, pergerakan yang begitu luar biasa dari seorang Jajat KT.
Elden pun langsung melakukan inisiasi ke area turtle yang kedua. Sementara di area midnya, Giggs mencoba 1v1 situation dengan seorang Romy KT. Ada Astral Eco yang dibuka bersama dengan satu Ball Feather Ice Strike dari Xavier, namun tidak akan ada kontes dari Four Kings. Karena Giggs hampir saja satu buah Astral Recall menumbangkan nyawanya. Dan bahkan Pak Jajat ke arah bottom lane memaksa atau tidak? Nampaknya tidak. Oke Pak Jajat. Para pasukan dari Alter Ego mereka bahkan nggak pakai retrinya tadi di arah purple karena Udil dengan ekonya membuka ke arah belakang mencari keberadaan para pasukan, dan Blessing duetannya untuk clear minion saja. Bisa apa? Dia belum punya cukup waktu kali ini Momochan. Iya, tapi Jajat bakal 1v1 dengan seorang Zelly sembari berfokus untuk menghancurkan satu buah turret terlebih dahulu untuk Four Kings. Zelly masih bisa mundur. Giggs punya satu body adjustment, tapi siapa yang akan ditarik? Ternyata Romy yang akan menarik ke arah Macan Kumbang dan Bloody Hand connect. Satu ball feather Astrek, tapi damage dari seorang Garnet begitu sakit kayak Sumarno. Ngebuka dengan satu ball crossbow Feng. This is Kapten Pak Sumarno speaking. Berhasil terbang menuju ke udara dan bahkan kill, still survive. Kocekan mautnya almost tertake down Momochan. Dan bahkan di sini Aldin memilih untuk melakukan farmingan terlebih dahulu. Pak Sumarno apa Sumarmo sih itu? Sumarno ya? Iya Pak Sumarno. Pak Sumarno di arah bottom lane memilih dengan farmingannya. One by one situation akan coba terjadi. Di poking damage udah lumayan sakit dan mungkin harus diperhatikan. Sedangkan juga di sisi lainnya dari Pak Sumarno gak mau ngelepasin pandangannya terhadap seorang Sally. Sally Boy dari seorang Eldin. Aku juga ngerasa dia masih agak cukup pasif ya sekarang ya. Karena lagi berfokus untuk melakukan split push saja. Lebih memberikan space ke arah Sumaro, tapi Jajat maju ke area depan. Giggs sudah menggunakan satu ball flicker untuk mundur, tapi memang belum ada satu body adjustment yang dibuka oleh seorang Giggs. Lebih berfokus gimana cara Giggs bisa kabur dari kejaran pemain-pemain dari Alter Ego. 4-1 formasi yang dilakukan oleh Alter Ego sejauh ini setelah mereka berhasil untuk membalaskan satu turret untuk satu. Tapi Giggs bakal coba ditahan oleh seorang Eldin. Ingat dia punya Divine Judgment. Dan ada coveran yang cukup dekat dari pemain-pemain Four King. Sementara Jajat on field situation dengan seorang Macan Kumbang. Enggak, ternyata Jajat mengganti targetnya ke arah seorang Xavier. Di cancel satu ball feather Aspect, dicongkel begitu saja. Tapi Aldin bakal coba ditahan dengan satu body adjustment dari seorang Giggs. Tapi ternyata Giggs sudah tidak bisa bertahan. Oh my god, Pak Jajat dengan luar biasa meng-cancel feather Aspect dari seorang Xavier in Asia. Meanwhile dari bottom lane, Pak Sumarno one by one situation dengan seorang Sally. Tapi nampaknya dengan ada informasi yang diberikan Farsha menuju ke bottom lane membuat Pak Sumarno mundur ke arah belakang. Pak Romy membuka vision dan ternyata flicker dari Pak Romy Kakao mendapatkan satu orang kill. Iya, itu memang surprise attack dari seorang Bapak Romy. Cukup mengejutkan dan kill hampir saja terculik. Kalau kill terculik itu bakal bahaya banget untuk Four King sendiri. Dan turtle yang terakhir berhasil diamankan juga untuk Alter Ego tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Four King Esports. Dan bahkan buat yang nanya, Bang, kenapa manggilnya Pak Sumarno, Pak Romy, dan juga Pak Jajat? Itu dari bapaknya masing-masing playernya ya. Kalau kita nama dong manggil gak sopan. Iya betul. Kalau yang lain nama dong gak apa-apa, ini gak sopan. Bapak Jajat. Nah, itemnya kita bakal melihat di mana udah ada Golden Staff dari sisi kanan. Melihat dari Nino ini langsung Win of Nature adalah keputusan yang sangat tepat. Kenapa Momochan? Karena menurut aku Win of Nature ini akan membuat dirinya sustain ketika ada team fight melawan seorang Cloud atau one by one situation, atau dia di pick off sama seorang Sally. Pak Sumarno akan cukup kuat. Iya, tapi sekarang pergerakan dari Four Kings udah mulai grouping nih, berempat melawan satu. Dimana Jajat berada di area depan. Tapi satu buah Iron Hook yang begitu baik dan Bloody Hand connect langsung ke arah seorang kill. Oke, Pak Jajat kali ini masih selamat. Pak Jajat still survive in the mid lane. Sedangkan di sisi depan sebaliknya akan menjadi keuntungan untuk para pasukan Alter Ego. Pak Romy gagal menangkap satu orang Giggs karena satu orang itu benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Dia nggak punya defense adjustment dan bahkan mau nggak mau dia harus ngeluarin flickernya. Pak Romy mulai memancing dengan flickernya kali ini. Memancing karena satu flickernya dia udah akan standby on position lagi. Pak Romy mampukah dia mendapatkan kill? Tapi Aldin masih terlalu jauh. Akan ada pertukaran. Pak Romy coba untuk mengeker. Langsung ada Bloody Hand kah? Nampaknya kali ini tidak terlalu terburu-buru. Ada Macan Kumbang standby on position.
Ada Sumarno, Pak Sumarno memiliki satu buah crossbow tank plus inspire, tapi Pak Romi standby on position, mencari siapa ditarik. Darah dua pancingan yang mantap, Pak Romi berhasil mendapatkan satu orang cloud yang sangat mahal. Sedangkan Pak Jajat dan Pak Sumarno memilih untuk mundur bersama-sama. Wow. Dan sekarang pergerakan dari pemain-main Four Kings mereka sudah mulai dipukul mundur semuanya. Bahkan sampai ke arah orange diamankan oleh seorang Pak Sumarno. Dan Eldin mencoba masih mengganggu ke area purple yang diamankan oleh Four Kings, namun tidak akan diberikan kesempatan oleh seorang Eldin. Memang sempat terpressure di awal, namun alter ego mereka sekarang udah mulai mendominasi di menit yang ke-10. Bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Eldin dan hampir saja Pak Romi bisa menarik ke arah Giggs kali ini dengan satu buah Iron Hook, namun masih bisa dihindari. Dan Lord yang pertama tentunya akan diamankan oleh alter ego menuju ke area bawah. Pak Romi masih menjadi sosok yang menyeramkan, dan Pak Romi nggak pernah melepaskan pandangan dan jangkauannya terhadap Pak Sumarno. Pak Romi terdeteksi, tapi ini nampaknya bukan masalah karena ada Pak Sumarno yang standby di belakang sana. Bahkan para pasukan dari Four King Esports mereka standby in position. Giggs, dia harus menangkap Nino. Dia harus menangkap satu orang sangat tepat. Dia nggak boleh menangkap Pak Jajat lagi, karena kalau Pak Jajat yang dimakan kembali ini akan menjadi kerugian yang sangat mahal. Dan The Sally kali ini dia hanya cuma bisa farming. Dia nggak punya kesempatan untuk melakukan team fight. Dan dia sekalipun mau ke arah belakang dari Pak Sumarno udah punya Wind of Nature. Iya, agak sedikit sulit sebenarnya. Masih banyak jaminan yang bisa dibawakan juga oleh alter ego di segitiga fight-nya. Dan Lord kemenahan dari Garnet sudah melepaskan satu buah recall astral. Sementara Eldin baru join the team fight kali ini. Sementara pemain-pemain alter ego mereka akan berfokus terhadap objektif. Pak Jajat berada di garis depan. Bapak sembuhkan sembarang Bapak. Pak Jajat dan Pak Romi dengan kombinasi yang luar biasa bagus mendapatkan satu buah point kill atas Giggs. Dan Sally pun udah tidak bisa kemana-mana lagi. Gak punya purple buff, Link tanpa blue buff, bagaikan aku tanpa kamu. Gak punya tenaga, tapi Eldin, Sally, Boy, dan Medical Boy memaksa seorang Giggs harus terbang dengan Verdiansyahnya. Harus mundur ke belakang. Tidak mau terlalu memaksakan dengan adanya team fight yang terlalu berlebihan dari Four Kings sendiri. Kehilangan turret base di awal 10 menit pertama ini memang membuat Four Kings tentunya mereka harus lebih peka terhadap jalannya minion nanti di area bawah. Tapi Four Kings dengan coba untuk ngambil satu poin inisiasi kali ini, Aldin masih bisa bertahan dan bahkan dibalikin keadaannya oleh pemain-pemain dari alter ego. Giggs tumpang begitu saja, satu poin inisiasi yang begitu baik, namun ternyata alter ego pekakan hal tersebut, bahkan baca kumbang kalau coba untuk membuying time. Namun sayangnya minion sudah mengarah ke arah turret base dan bahkan Eldin berada di garda depan. Ini benar-benar sulit untuk Four Kings, 4 melawan 5. Alright, ini bukan hal yang baik. Pak Romi tadi sempat mendapatkan Giggs, itu adalah keputusan yang sangat tepat. Tapi nampaknya mereka harus menunggu Lord terlebih dahulu, karena kalau mereka ingin memaksakan team fight kali ini tidak cukup. Eldin tidak punya darah yang cukup, walaupun absorb damage, tapi ini harus diperhatikan. Pak Jajat mencoba untuk menangkap seorang Masya. Macan kumbang terbuka, dan apakah Pak Sumarno kali ini harus terbang? Yes, this is Captain Sumarno. Dan bahkan Tempest of Blade dikeluarkan, dapetin satu point kill atas Pak Romi bersama dengan killing spree. Fokus ke arah base-nya, nggak boleh apapun yang terjadi, tapi tidak ada minion. Pak Jajat dengan Pak Sumarno fokus ke arah base, nggak boleh apapun yang terjadi. Dan DCZ dua hilang, kembali menjadi korban keganasan dari alter ego menuju ke babak selanjutnya dan memulangkan Four Kings. Bukan bapak-bapak biasa.